wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Bologaran, Ibu Endarti SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Bologaran. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Selanjutnya, sholawat beserta salam tetap tercurahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Berharap semoga kita diakui sebagai umatnya minat dunia atau akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi ini kita akan mengikuti kegiatan penerapan budaya positif di sekolah. Sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama dengan membaca basmalah bersama. Semoga acara pagi ini berjalan dengan lancar sampai selesai, tiada halangan suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita mulai kegiatan pagi ini yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Supriyanto SPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Endarti selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bologaran. Yang saya hormati Ibu Guru SD Negeri 2 Bologaran. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Hari ini mohon izinnya dan waktunya saya akan melakukan pengibasan penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif, arti dari budaya positif sendiri adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini adalah budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita. Keyakinan dan kebiasaan baik perlu kita tingkatkan, perlu kita kembangkan guna memupuk tanggung jawab seorang murid menjadi pribadi yang berbudaya positif. Untuk selanjutnya, budaya positif apa saja? Seperti tidak perlu takut jujur. Jadi kita menanamkan anak untuk tidak takut jujur. Misalkan ada barang yang hilang di kelas, menemukan, waktunya kita untuk mendekati anak tersebut. Ayo kita ajak untuk berperilaku jujur. Kemudian menerapkan disiplin belajar ini juga penting. Ketika kita sudah selesai mengajar, sebaiknya ada satu kata, dua kata buat anak didik kita, murid kita, untuk memotivasi disiplin belajar. Ayo anak-anak yang belajarnya tadi malam belajar siapa? Kalau tidak ada yang belajar, berarti kita motivasi biar disiplin. Coba tuh anak-anak buat jadwal belajar, misalkan dibuat jadwal belajar, misalkan malam jam 7 setelah sholat belajar gereja, Pak, biar disiplin. Misalkan sore juga dibuat, jadi anak itu diajak untuk disiplin belajar. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Tuh,
Nah, ini juga perlu dilatih. Penanaman kita SD kita sudah bagus, setiap pagi dilatih anak-anak untuk membuang sampah bersih-bersih, ya ini bagus sekali. Kemudian adab sopan santun ini sangat penting. Pagi-pagi sebaiknya Bapak Ibu guru di depan kelas sebelum masuk kita salaman. Itu tujuannya biar dia sopan. Kemudian ini bekerja sama, melatih kekompakan untuk bekerja sama ini juga penting. Bekerja sama dalam hal apa? Kelompok belajar, kelompok kegiatan, misalkan tugas. Nah, ini perlu kita menjadi budaya positif. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Ternyata belajar ini mengalami perubahan, yaitu proses pembelajaran yang biasanya dilakukan dengan tatap muka sekarang menjadi online. Terlebih pada saat kemarin masa pandemi kita sering menggunakan online lewat HP. Nah, ini penting agar apa? Bahwa HP itu hanya bukan untuk game saja ya, tidak hanya untuk game, tapi juga digunakan untuk belajar, edukasi. Kita arahkan banyak platform belajar, PMM juga bisa. Di situ juga ada untuk siswa. Jadi perlu kita ajak, kita giring untuk belajar online, biar penggunaan HP ini tidak hanya untuk game saja. Ini perubahan yang perlu kita sadari. Guru tidak harus mendominasi, berkuasa penuh. Saat ini pentingnya guru untuk sebagai fasilitator, tidak mendominasi. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol. Hal ini perlu disadari. Ilusi guru mengontrol murid. Murid itu sebenarnya sulit untuk dikontrol. Iya tidak? Sulit untuk dikontrol. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ini salah. Mengkritik orang itu sebenarnya sesuatu yang salah. Ternyata kritik ini melemahkan, bukan memupuk, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita ternyata tidak bisa memaksa anak. Nah, keyakinan kita ini seakan-akan paksa di kelas. Ayo jangan rame, perhatikan. Berbalik rame, ya tidak? Bahwa ini kita tidak bisa memaksa. Selanjutnya pertanyaan pemantik. Nah, coba itu setuju atau tidak setuju kan? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Ragu ya? Ragu ya. Karena kita lakukan saat ini sering melakukan hukuman mendisiplinkan. Itu jawabannya. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anaknya. Setuju atau tidak? Setuju. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Sering kita lakukan seperti itu. Nah, coba kita lanjutkan. Apakah makna disiplin sebenarnya? Berasal dari kata bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Murid-murid Socrates dan Plato mengatakan disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Disiplin itu menggali potensi. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah. Perubahannya apa? Menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan.
seakan-akan harus patuh manut. Nah inilah kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ternyata kalau kita kaku seakan-akan ini bikin patuh anak itu, ternyata membuat anak cenderung tidak nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai dan pencapaian sesuatu tujuan mulia yang harus kita sadari. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Disiplin positif merupakan bentuk kebiasaan dan tingkah laku positif melalui ketegasan dan kasih sayang. Dengan demikian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri. Nah inilah kita itu menerapkan disiplin yang terpenting adalah menumbuhkan kesadaran. Kesadaran, bagaimana kita menumbuhkan kesadaran ini pada diri anak, bukan hanya sekedar maksa, mengancam, membuat kekerasan. Ya ini perlu kita sadari bagaimana. Nah, ini langkah-langkahnya, penerapan disiplin positifnya. Beberapa motivasi perilaku manusia. Ternyata dalam diri manusia, anak otomatis ini ya, itu butuh motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oh anak itu disiplin ternyata wedi kok nak dihukum, ternyata takut nak dihukum. Nah ini terus otomatis dia menjadi disiplin. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Oh anak ini motivasinya disiplin karena mendapat imbalan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Ini adalah motivasi. Kadang anak kita, anak didik kita, ayo siapa yang mau maju nanti saya kasih bintang. Ini semangat atau tidak? Semangat, termotivasi. Tetapi perlu kita sadari, jika guru tersebut tidak masuk delalah divisi Pak Anto datang ke kelas, ternyata tidak ada imbalan, orang tidak bintang, semangat atau tidak? Tidak. Kita itu mempengaruhi ya. Imbalan ini mempengaruhi. Ayo coba tebak perkalian ini. Kalau yang bisa nanti dapat uang 1. 5 kali 5 berapa? 25. Dapat uang 1 ya. Senang gak? Senang. Nah ini imbalan. Tetapi efek kedepannya di masa yang akan datang ini seakan-akan anak ini nak iso perilaku apik kudu itu imbalan. Ini ya. Terus selanjutnya, bisa ya ini dimengerti? Lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan hidup itu perlu butuh apa? Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Anak di dalam kelas dia butuh kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa? Makan. Jam istirahat perlu buat anak ternyata. Ya, seakan-akan guru nggak bisa memaksa, ayo nggak usah istirahat belajar terus, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena apa? Mereka juga butuh makan. Nah, kebutuhan survival. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Oh ternyata ini anak butuh kasih sayang ya. Jangan dijamin. Butuh disayang, ayo dirangkul. Ada masalah apa? Perlu disayang.
kasih sayang seorang guru itu sangat luar biasa, membuat motivasi seorang anak, rasa diterima. Kalau di kelas misalkan ada yang dikucilkan, misal contoh, ayo kita belajar kelompok, coba kalian cari kelompoknya 3 orang. Tiba-tiba ada nggak satu orang, pernah nggak Bapak Ibu ngalami satu orang nggak milih kelompok? Pernah nggak? Pernah ya? Nah ini yang harus kita beri kasih sayang. Biar caranya mereka bisa diterima, anak tersebut bisa diterima dalam kelompoknya. Bagaimana caranya? Nah ini guru perlu mendampinginya. Kadang ya kita buat kelompok itu tidak harus laki-laki semua, tidak harus perempuan semua, tetapi bisa campur. Biar caranya bisa berbau, bisa diterima. Kemudian adalah kebebasan, freedom. Anak itu butuh bebas, nggak seakan-akan terkekang terus, belajar terus, enggak. Kadang di kelas waktu kita menerangkan rame sendiri. Saudara ada rame sendiri enggak? Ada ya. Hal ini ternyata anak butuh bebas. Tetapi kebebasan ini harus kita arahkan ke hal-hal yang positif. Iya, hal-hal yang positif. Diajak anak itu belajar di luar kelas. Nah, ini penting. Biar kebebasannya ada. Kemudian kesenangan, fun. Anak itu butuh senang. Kalau kita mengajar tidak senang, enak tidak? Enak nggak kalau kondisinya tegang? Pasti buat anak nggak nyaman, ya. Buat santai, relax. Kadang nyanyi-nyanyi, kadang bermain, kadang apa lagi? Ya. Ini perlu ya, kesenangan. Kemudian penguasaan atau power. Dikasih hebat kamu, dikasih seperti itu. Jadi anak bisa gagap 5 tambah 5 10 hebat luar biasa. Ya seperti itu. Ya wah, ternyata bisa ya. Nah, gitu. Nah, power. Walaupun kadang itu kita kasih soal anak mungkin yang mudah untuk yang pintar bisa, tetapi yang lain, yang istimewa ini belum tentu bisa. Perlu kita kasih soal yang mudah sekali agar dia merasa bahwa dia itu mampu dan bisa. Ya, itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, sebuah kasus terhadap kebutuhan tadi. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung. Senandung kita apa? Bernyanyi ya, atau suara. Iya. Iya, bersuara mungkin. Ya. Anak itu aneh-aneh pokoknya. Seperti itu. Sewaktu mengerjakan tugas katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, ini harus sadar. Ternyata kebutuhan apa yang harus terpenuhi? Kebutuhan apa? Kira-kira? Fun, kesenangan. Iya, coba kita lihat. Ya, ternyata kebutuhan akan kesenangan. Oh, berarti ada kalanya guru nyanyi-nyanyi bareng, ya. Kita nyanyi bareng perlu biar senang, fun. Selanjutnya 5 posisi kontrol dalam mewujudkan budaya positif. Nah, ini 5 posisi. Ternyata kira-kira dalam diri itu semua ada yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kira-kira yang pernah dilakukan apa saja? Penghukum, terus pembuat rasa bersalah, pemantau sudah. Kira-kira manajer sudah belum? Ya,
karena manajer adalah puncaknya untuk mengontrol, mewujudkan budaya positif. Coba kita belajar penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah. Kadang anak murid kita gawe masalah, ya tidak? Saya kecewa loh sama kamu. Kok iso kamu lakukan seperti ini? Nah ini jangan sekali-kali. Nanti dia bersalah terus merasa sedih, dipikir terus. Down, betul. Kemudian kamu tidak pernah belajar melakukannya. Ini penghukum ya, sebagai penghukum. Oh kamu tak pernah belajar tuh, ya toh? Salah ternyata ini. Ya, perilaku seperti ini salah, tidak boleh. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah itu kok Bapak, ini teman sebagai teman. Ayo kalau kamu jangan seperti itu, lakukan demi Ibu, biar namamu baik kelas ini baik. Ini termasuk sebagai teman. Kemudian apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau data? Oh ya, kamu dapat stiker bintang berapa? Ini juga ya enggak baik. Tetapi perlu disadari, kalau melihat saja juga perlu ada respon ya. Iya kita. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Nah, contohnya misalkan ada yang kontak, kita panggil, dia datang, kira-kira kamu salah nggak toh? Salah apa? Saya menyontek. Kemudian ditanyakan, kira-kira bagaimana cara menyelesaikan masalahmu ini lebih baik nggak kontak? Dia berpikir sendiri. Oh iya Pak, saya harus belajar. Saya harus belajar jam 7, jam misalkan sore. Nah ini dia menyelesaikan masalah dengan mencari solusi. Solusi seperti itu. Ya, itu sebagai pemantau, manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir untuk kamu itu loh. Kalau pulang terakhir terus baik. Ya, penghukum seakan-akan elek jelek sendiri. Nah, ini enggak baik. Ya, untuk lebih jelasnya 5 posisi kontrol sebagai berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren ini. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan
dari 18 kok Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi mempukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang coba kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tidur ke kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diucapkan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lepas lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya bolong-bolongkan saya Bu. Kamu malah menyalahin ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang pamit paling tadi. Jadi biar usaha kencang tetap berjenjang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih golongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absen ya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau minta alasan di rumah, ada orang yang tidak bisa mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan saya adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan berikan alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap guru. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya demikian tadi video. Kira-kira dari video tadi dapat kita ambil
pelajaran apa yang kita dapat? 5 posisi kontrol. Kira-kira pelajaran tadi siapa tuh tokohnya tadi? Naren. Nah, kira-kira tadi dipanggil Naren terus ya. Membuat masalah terus ini. Nah, ya. Tetapi sebagai guru bisa kita membuatkan budaya positif dengan cara apa tadi? 5 posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol itu yang terbaik yang mana? Yang manajer ya? Iya, sip. Untuk selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, ini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kemudian membuat anak sakit fisik untuk jangka waktu yang lama. Hukuman ini tidak baik. Anak membenci kedisiplinan, seakan-akan disiplinan itu identik dengan ancaman, hukuman. Nah ini tidak baik. Adanya paksaan, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk ini sudah. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai ini kan. Ternyata hukuman itu membuat anak merasa bersalah, membuat dipermalu. Ayo, coba kamu salah tadi, kayak tadi hukuman, mutari lapangan 5 kali. Malu tidak? Malu ini terbawa seumur hidup diingat-ingat terus. Guru ki sapa to kuwi? Iling terus namanya. Kira-kira Bapak pernah nggak dulu terkesan dengan hukuman ini ingat sampai sekarang? Pernah? Apa hukumannya? Bersihin toilet sama seperti itu. Berarti ingat gurunya siapa? Nah ini ternyata kita harus sadar jangan sampai hal ini terulang. Ya, ternyata hukuman itu terbenak di pikiran anak. Nah ini harus kita hindari biar tidak menjadi seakan-akan diingat namanya sepanjang masa hal yang dulu. Ya, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek hampir sama. Untuk selanjutnya, beberapa tindakan guru ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, hukum ya. Coba. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Nah, kemudian murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Ya, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kanggo terus buka tutup kanggo. Hukuman atau konsekuensi ini? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Coba kita lihat. Ya, nah ini. Ada konsekuensi, ada hukuman. Nah ini tadi menggantikan kertas konsekuensi, membersihkan tumpahan air konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, mungkin ini sudah ada sebuah aturan di PJOK tadi ada PJOK berarti mungkin ada aturan dan ini pas gitu PJOK lari sehat 2 kali saja mungkin seperti itu. Selanjutnya keyakinan kelas.
Keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Ternyata puncaknya adalah profil pelajar Pancasila. Ini keyakinan kelas itu tujuannya sampai situ. Profil pelajar Pancasila berkarakter, berakhlak mulia. Nah, ini penting. Kemudian ini hasil keyakinan kelasnya sebagai contohnya. Ya, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Jadi tidak ada kata aturan yang tidak mengerjakan piket didenda 5.000, enggak, tidak ya. Tetapi apa diganti? Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Bersikap jujur. Nah ini, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Bersikap sopan dan menghormati guru. Nah, ini juga penting. Saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Jadi hasil keyakinan kelas itu seakan-akan bersifat umum, ya, tidak bersifat kayak menghukum, tidak. Misalkan hidup rukun dengan teman. Misalkan aturannya, kalau aturan biasanya mengganggu teman nanti dapat PR, ya, misalkan seperti itu. Ini enggak boleh. Selanjutnya beberapa contoh bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ini adalah contoh budaya positif yang harus kita terapkan. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, artinya kelas itu merupakan tanggung jawab bersama. Menjaga meletakkan barang sesuai tempatnya, ini juga perlu dilatih. Kalau tidak nanti tas, misalkan noto tas, buku pindah-pindah ke tempat lain menjadi kacau, ya. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Nah ini juga penting. Saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Kemudian tepat waktu dan aktif di kelas. Artinya di sini sebuah budaya positif yang tidak ada kata hukuman, ya. Ya, Bu, tidak ada kata hukuman. Kita lanjutkan prosedur pembuatan keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Prosedur yang pertama adalah mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi murid ini yang berperan aktif mencatat semua masukan-masukan murid di papan tulis. Nah, masukannya apa? Mereka nanti sesuai bisa memahami. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, diganti buanglah sampah pada tempatnya. Tuh, seperti itu. Kemudian tinjau kembali daftar curah berpendapat yang sudah dicatat, ditinjau, dibaca. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua wakil kelas dipersilakan meninjau ulang. Kalau sudah setuju, semua setuju, maka keyakinan kelas ini jadi dan bisa keyakinan kelas diletakkan di dinding kelas. Ya, dinding kelas bisa dilihat. Jadi, oh, aku seperti ini keyakinan kelasnya, datang terlambat. Nanti menyadari keyakinan kelas apakah saya salah atau tidak. Selanjutnya restitusi. Apa itu restitusi? Apa? Proses? Ya, betul. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif.
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Goshen 2004, restitusi ini murid, bagaimana caranya murid bisa memperbaiki kesalahan, sadar aku salah, bagaimana untuk memperbaikinya. Dia sendiri nanti yang mencari, bukan kita. Nah, itu restitusi. Selanjutnya 9 ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, bukan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan, bukan memaksa. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, melihat diri kamu salah atau tidak. Nah, ini melihat dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi membenahi karakter murid, ya, bukan tindakannya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Solusi permasalahan, seakan-akan tidak menyalahkan, tapi mencari solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ciri-ciri restitusi. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, tadi segitiga restitusi yang pertama itu ada 3 hal. Menstabilkan identitas. Tadi mencontek. Nah, ini kata-katanya. Ini menstabilkan identitas. Kamu bukan satunya yang pernah melakukan menyontek. Dulu teman kamu juga pernah melakukan hal yang sama yang kamu lakukan. Nah, ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan atau kamu melakukan nyontek tadi. Buka alasannya kenapa. Kemudian menyampaikan keyakinan. Oh, coba kita lihat keyakinan kelas kita apa. Sudah disepakati belum? Oh, sudah. Berarti inilah menanyakan keyakinan. Inilah segitiga restitusi untuk kita lakukan kalau ada kasus-kasus di kelas. Pengalaman yang pernah saya lakukan saat penerapan konsep budaya positif. Nah, dari bulan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bebas berbeda untuk menggunakan lebih sadar, bisa ya. Contohnya keyakinan kelas sama saja. Di sini jujur, sopan dan segalanya. Kamu boleh secara bebas, ya. Pokoknya sesuai dengan kamu. Setiap anak satu saja. Kalian sekarang nanti selesai kalian nanti menempel di sini. Terus ini, misalkan untuk caranya sini, caranya silakan. Bisa, karena di sini ada yang bisa. Apa ya? Tidak boleh. Ya, bebas menulis satu-satu saja, bebas menulis. Sudah selesai.
Surat kabarnya. Oh, ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini harus kayak besar, harus terasa, dan sebenarnya pertama mengerjakan tugas. Kita harus kerjakan. Yang kedua, yang teman yang sudah belajar nanti saya bisa memberi. Selanjutnya, yang menjadi teman sangat belajar. Lagi sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah harus dijaga. Kemudian sama menjaga kebersihan lingkungan, sopan santun terhadap bapak ibu harus sopan. Sama bersihkan sama mengerjakan tugas dan anak keyakinan kelas yang telah saya buat. Ini setelah keyakinan kelas kita buat, kemudian adalah studi kasus 1, tidak mengerjakan tugas. Ini menggunakan segitiga restitusi cara menstabilkannya. Peristiwa ini terjadi pada saat pagi hari. Guru mengecek hasil tugas murid, ternyata ada satu murid yang bernama Felicia tidak mengerjakan tugas, sehingga Felicia dipanggil untuk menumbuhkan budaya positif sesuai keyakinan kelas. Dan semua tugasnya belum selesai ya, kerjakan ya. Felicia, saya panggil kamu di sini karena kamu tahu tidak bersalah dulu. Apakah tindakan yang kamu lakukan itu benar atau salah? Setiap orang pastilah akan melakukan sebuah kesalahan. Dengan kita mengerjakan tugas, juga beberapa ada yang tidak mengerjakan tugas. Tentu kamu punya alasan mengapa kamu melakukan tugas. Tentu semua orang pengennya bebas tidak mengerjakan tugas. Tetapi kita harus mengekskan lanjut jaga. Kita sudah membuat keyakinan kelas apa yang kelas apa. Benar sekali. Hal apa yang dapat kamu lakukan untuk membuat masalah itu? Terus silakan kembali dikerjakan dan silakan dikerjakan ya. Ini studi kasus yang kedua. Usil mengganggu temannya saat pelajaran. Jadi saat pelajaran berlangsung, pada saat itu menerangkan pelajaran tiba-tiba praktir Usil mengganggu temannya sedang belajar dengan cara menempelkan tulisan pada kertas di bulan setelah. Nah, setelah nangis, ini
Sini garis institusinya. Saya panggil kamu ke sini. Apa kamu takut salah kamu? Apakah kegiatan yang melakukan tidak salah? Setiap orang pastilah punya pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan sesuatu. Kemudian dapat juga pernah ada yang melakukan. Tentu kamu punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Oh ya, setiap orang pastilah ingin bebas dengan melakukan hal-hal yang positif. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Benar. Hal apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut? Bagus, saya maafkan, silakan kembali ke kelas. Demikian studi kasus untuk menyelesaikan dengan tiga restitusi. Selanjutnya budaya positif yang sudah saya terapkan. Yang pertama, bersihan lingkungan. Jadi tidak hanya di halaman sini, bersama-sama di lingkungan sekolah, depan sekolahan kita bersihkan. Kemudian diajarkan untuk bekerja sama, kelompok, kita buat karya. Tidak di rumah ya, tapi di sini kita ajak untuk bekerja sama. Kemudian menanamkan sifat sopan santun. Ini pagi hari kita harus nyalami salaman. Nah, ini mendidik untuk sopan santun. Ini beberapa budaya positif yang saya terapkan. Kemudian selanjutnya pengalaman dan pelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep tersebut. Satu, murid lebih termotivasi, semangat dalam pembelajaran. Budaya positif menjadi pembiasaan bagi murid. Murid dapat menerapkan budaya positif di sekolah, di rumah, dan lingkungan masyarakat. Terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kira-kira dari pemaparan tadi ada yang ditanyakan? Silakan. Oh ya, silakan maju ke depan. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya gini, tadi dengan segitiga restitusi, apakah anak bisa menjadi lebih baik? Ya misalnya untuk kasus ya Pak, ini apakah anak bisa menjadi lebih baik? Terima kasih. Itu pertanyaan saya Pak. Ya, terima kasih Bu Fatimah. Langsung saya jawab. Apakah dengan segitiga restitusi bisa menjadi lebih baik? Saya sudah melakukan 1 kali dengan segitiga restitusi tersebut. Perkembangan anak membaik, artinya posisi kontrol tadi yang menghukum sudah hilang, tidak menjadi pendendam bagi anak. Kita arahkan, ternyata lama-lama itu berubah baik. Tetapi pada dasarnya kita tidak hanya sekali saja membuat baik itu sulit. Saya akui sulit, tetapi langkah tersebut kita terapkan terus menerus. Jadi setiap anak ada masalah, terapi itu terus. Saya yakin dengan terus 1 kali, 2 kali, 3 kali anak tersebut berubah menjadi lebih baik. Seperti itu Bu ya. Ya silakan, ada pertanyaan lagi yang kedua. Oh ya, Bu Endang silakan. Ini Pak, tentang itu budaya dapat menanamkan budaya yang positif itu
Medan, menanamkan budaya positif tidaklah mudah. Tidaklah mudah kita mengembalikan sebuah tangan ya, telapak tangan. Tetapi pelan-pelan. Dengan apa? Pembiasaan. Pagi hari kita datang salaman, pembiasaan. Kalau terus acik bisa bagus sekali. Anak itu tertanam sendiri. Kemudian ada sampah, tiba-tiba ada sampah. Ayo lihat itu ada sampah. Kira-kira apa yang kita lakukan? Seperti itu. Anak-anak, oh ya Pak saya bersihkan. Diajak. Serta dengan pembiasaan yang baik. Saya yakin dengan usaha Bapak Ibu guru semuanya, saya yakin membuatkan SD kita itu lebih baik. Dengan penerapan budaya positif ini, menjadikan anak menjadi berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sudah tidak ada yang tanyakan lagi? Cukup? Ya. Terima kasih atas waktunya. Tetapi satu hal lagi, saya minta ada yang mau menyampaikan kesan pelaksanaan pengimbasan. Silakan. Kesannya siapa? Oh iya. Monggo silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan dulu, nama saya Endarti. Saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bolobaran. Begini Pak, dengan adanya kegiatan ini yaitu tentang pengimbasan budaya positif di sekolah, itu saya sangat setuju sekali dan terinspirasi bagi saya dan Bapak Ibu guru di SD Bologarang 2. Semoga dengan kegiatan ini nantinya bisa terlaksana atau bisa dilaksanakan diterapkan oleh Bapak Ibu kami di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk meningkatkan murid yang berkarakter. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembahasan. Terima kasih. Itulah tadi pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah yang telah disampaikan oleh Bapak Supriyanto SPD. Kepada beliau mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu yang berbahagia, itulah tadi kegiatan yang sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara pagi ini mohon maaf bila ada salah kata. Saya undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.